pengertian dari gerak dasar. Gerak dasar adalah suatu pola gerakan yang mendasari suatu gerakan mulai dari kemampuan gerak yang sederhana sehingga kemampuan gerak yang kompleks. Pada dasarnya, gerak dasar manusia adalah jalan, lari, loncat, dan lempar. Gerak dasar juga bisa dikatakan gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pada gerak dasar, jalan terbagi menjadi 5, yaitu ke depan, ke belakang, ke samping, berbelok-belok, jongkok, dan jinjit. Gerak dasar lari terbagi menjadi 2, yaitu langkah pendek dan langkah panjang. Baiklah, masuk pada bagian materi berjalan. Untuk langkah-langkah yang harus dilakukan, yang pertama, sikap siap untuk mulai diawali dengan badan yang berdiri tegap. Kedua, langkahkan kaki ke kiri bagian depan tubuh. Yang ketiga, tarik kaki kanan ke depan, kemudian rapatkan kaki kanan dengan kaki kiri. Selanjutnya, langkahkan kaki kanan ke bagian belakang tubuh. Kemudian selanjutnya, tarik kaki kiri ke belakang tubuh dan rapatkan dengan kaki kanan. Adapun untuk berjalan ke belakang, yaitu kebalikan dari berjalan ke depan. Kemudian berjalan ke samping, baik itu ke kiri maupun ke kanan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, posisikan tubuh pada sikap siap untuk mulai. Kemudian gerakan kaki kiri dengan melangkah ke samping kiri. Kemudian tarik kaki kanan, kemudian rapatkan dengan kaki sebelah kiri. Kemudian lanjutkan dengan langkahkan kaki kanan ke samping kanan. Kemudian tarik kaki kiri, lalu rapatkan dengan kaki kanan. Kemudian masuk pada gerakan lari cepat. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, mengambil start jongkok di belakang garis start, pandangan lurus ke depan, kemudian mendengarkan aba-aba, siap, kemudian ya, kemudian berlari secepatnya, pandangan lurus ke depan, kemudian lengan berayun seirama gerak kaki dari depan ke belakang. Kemudian pada gerakan lari langkah panjang, adapun langkah-langkahnya, yang pertama, badan rileks, tidak kaku dan sedikit condong ke depan. Kemudian pandangan horizontal atau lurus ke depan. Kemudian ayunkan lengan dengan rileks dan kontinu. Lengan ditekuk 90 derajat dan mengayun rileks di samping tubuh. Kemudian atur irama dan panjang langkah agar tepat dan teratur, atau tidak terlalu pendek dan tidak memanjangkan langkah. Kemudian saat mendaratlah dengan bola kaki atau telapak bagian tengah agak ke depan. Kemudian hindari menekan langkah yang terlalu keras ke tanah atau vertikal, sebaliknya melangkah seolah-olah mendorong ke depan atau propulsif. Kemudian masuk pada bagian melompat. Adapun langkah-langkahnya yang akan dilakukan, yang pertama, tubuh berada pada posisi siap untuk melakukan gerakan melompat. Kemudian lakukan gerakan lompat ke samping kiri, kemudian angkat lutut kanan secara lurus dan letakkan posisi tangan lurus di samping. Kemudian mendarat dengan menggunakan ujung kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembelajaran kali ini kita masuk pada tema 2, subtema 2, yaitu bermain di lingkunganku. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas permainan tentang simpai atau hula hoop dan juga permainan tarik-menarik. Permainan simpai atau hula hoop adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Cara bermain simpai yaitu dengan memutar simpai atau hula hoop ini di pinggang, kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara memindahkan simpai atau hula hoop. Yang pertama adalah letakkan kedua tangan di samping dengan posisi mendatar, sedangkan pegang simpai di tangan kanan.
Kemudian, buka kaki dan taruh berat badan di kaki sebelah kanan. Yang kedua, ayunkan simpai ke bawah depan badan sebelah kiri dengan tangan kanan menghadap ke depan. Kemudian, tangkap simpai dengan tangan kiri dan pindahkan berat badan ke sebelah kiri. Selanjutnya, kita masuk pada permainan tarik-tarikan. Nah, permainan tarik-tarikan ini adalah salah satu permainan tradisional yang terdapat di Indonesia dan dimainkan oleh dua kelompok beranggotakan setidaknya 2 orang yang saling tarik-menarik tali yang telah disediakan. Cara bermain tarik-tarikan ini adalah yang pertama dengan cara ditarik, bukan didorong atau digeser. Kemudian yang kedua menggunakan tangan, bukan kaki. Dan yang ketiga bisa dimainkan sendiri 2 orang atau lebih. Dan yang terakhir, cara bermain tarik-tarikan ini adalah dengan mengumpulkan anggota agar membentuk tim, lalu memegang tali yang akan digunakan pada 2 tim sebelah kanan dan tim sebelah kiri. Masing-masing tim berjumlah sama agar seimbang. Baik, itulah tadi pembelajaran yang telah kita bahas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar atau gerak manipulatif merupakan gerakan yang dilakukan dengan menggunakan suatu alat atau objek. Contoh gerakan ini adalah mendorong, melempar, memukul, dan menendang, menangkap bola, dan memantulkan bola atau mengiring bola. Kemudian kita masuk di subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Ada gerakan melempar bola dan gerakan memukul bola. Kemudian ada gerakan menendang bola dan gerakan mengiring bola. Berikut kita terapkan gerak dasar tadi pada sebuah permainan, yaitu bermain kucing-kucingan. Adapun aturan mainnya yaitu permainan kucing-kucingan dilakukan oleh beberapa anak. Permainan kucing-kucingan menggunakan bola sepak, ditentukan 1 anak berperan sebagai kucing, sementara anak-anak yang lain mengopor bola. Anak yang berperan sebagai kucing berusaha merebut bola. Anak-anak lain mengiring bola menghindari si kucing. Kemudian mengiring bola sambil mengopor bola ke teman yang lain. Jika bola berhasil disentuh dan direbut oleh si kucing, ia yang bergantian peran menjadi kucing. Nah, selanjutnya kita masuk di subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah. Yang pertama, bermain kendigeri. Mainan kendigeri ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang digendong. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok siswa yang menggendong. Setiap anggota kelompok berada di tanda titik. Kemudian kelompok pertama melempar bola dari titik 1 ke titik berikutnya. Jika bola dapat ditangkap anggotanya, anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya. Kemudian, apabila bola gagal ditangkap, kelompok pertama ganti posisi menjadi kelompok yang menggendong. Dan yang terakhir, kelompok yang dapat melewati 1 putaran akan mendapat poin. Setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Setiap kelompok harus bertindak sportif. Pengertian permainan sepak bola. Sepak bola adalah olahraga yang menggunakan bola dan dimainkan oleh 2 tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan memasukkan bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan dalam lapangan terbuka dan berbentuk persegi panjang. Selanjutnya kita masuk di subtema 3, yaitu tugasku sebagai umat beragama. Yang pertama ada gerakan melempar dan menangkap bola besar. Permainan bola tangan atau permainan bola tangan mirip dengan permainan sepak bola. Perbedaannya dilihat dari tangan. Adapun cara memainkan bola tangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemain bola menghentikan, menangkap, melempar, dan menyentuh bola dengan tangan, kepala, badan, paha, dan lutut.
Dan yang kedua, membawa bola paling banyak 3 langkah dan bola harus dipantulkan. Yang ketiga, menahan bola paling lama 3 detik. Pengertian teknik dasar rounder. Rounders merupakan permainan bola kecil. Teknik dasar rounders hampir sama dengan permainan kasti dengan cara melempar, menangkap, dan memukul bola. Ditambah dengan keterampilan melempar bola mengarah ke badan lawan dan menghindari sentuhan bola. Teknik dasar rounders. Yang pertama gerakan melempar, dan yang kedua gerakan memukul, dan yang terakhir gerakan menangkap. Selanjutnya kita masuk di subtema 4, yaitu tugasku dalam kehidupan sosial. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menendang, melempar, dan menangkap bola besar. Nah, di sini juga kita akan membagi sebuah kelompok menjadi 2 kelompok, di mana ada kelompok putra dan ada kelompok putri. Setiap kelompok memiliki jumlah anggota yang sama, dan masing-masing kelompok berlomba bermain menendang, menangkap, dan melempar bola. Mereka harus bekerja sama dalam kelompoknya. Kelompok yang paling cepat adalah pemenangnya. Dan sebelum bermain, semua siswa melakukan pemanasan dulu ya. Gerakan pemanasan dilakukan itu dari kepala sampai kaki. Selanjutnya yang terakhir, bermain boi-boian atau gebokan batu. Adapun cara memainkannya yaitu dengan cara merobohkan susunan pecahan genteng yang ditata dengan cara dilempar menggunakan bola. Kemudian pemain yang berjaga akan mengambil bola dan melempar bola mengenai pemain lain. Kemudian pemain menembak pecahan genteng bertugas menyusun kembali susunan pecahan genteng dan harus menghindari lemparan bola dari pemain penjaga. Nah, selain itu juga ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk bermain boi-boian, antara lain bola kasti dan beberapa keping pecahan genteng atau batu-batu pipih yang bisa disusun ke atas semacam piramida. Subtema 1. Hidup bersih dan sehat di rumah. 1. Melatih keseimbangan statis. Keseimbangan statis adalah melatih keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Keseimbangan statis dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Melatih keseimbangan duduk. Yang pertama, duduk selonjor sambil mengangkat kedua kaki lurus ke depan. Yang kedua, duduk mengangkat kedua kaki sambil dipegang seperti duduk di kursi goyang. Yang ketiga, sikap lilin, kedua kaki diangkat lurus ke atas. Subtema 2. Hidup bersih dan sehat di sekolah. 1. Melatih gerakan keseimbangan posisi telentang. Cara pertama, mula-mula telentang dengan posisi badan lurus. Yang kedua, kepala dan pinggang ditekuk ke depan. Yang ketiga, tahan beberapa saat semampunya. Kedua, melatih gerak posisi miring. Cara melakukannya yaitu pertama, mula-mula berbaring miring dengan kedua kaki lurus. Yang kedua, salah satu kaki diangkat. Yang ketiga, tahan beberapa saat semampunya. Keempat, salah satu kaki ditekuk ke belakang, kemudian tahan beberapa saat semampunya. Yang ketiga, melatih keseimbangan posisi telungkup. Cara melakukannya yang pertama, mula-mula telungkup dengan kedua kaki lurus dan kepala menghadap ke bawah. Yang kedua, salah satu kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Yang ketiga, kedua kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Subtema 3. Hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Sebelum berolahraga harus melakukan pemanasan. Salah satu bentuk pemanasan adalah dengan melenturkan badan. Melenturkan tubuh berguna untuk menghindari cedera saat bermain. Subtema 4. Hidup bersih dan sehat di tempat umum. Yang pertama, melatih kekuatan otot. Melatih kekuatan otot dapat dilakukan dengan bermain, misalnya dengan gerakan dasar sit up. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Wismawati dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan pada tema 5 subtema 1. Materinya itu mengenai
gerakan bertumpu dan bergantung. Gerakan bertumpu dan bergantung merupakan gerak aktivitas yang dominan dilakukan pada senam lantai. Nah, senam lantai adalah salah satu senam yang dilakukan pada lantai dengan menggunakan atau beralaskan matras. Nah, senam lantai di sini ada 9 gerakan dominan yang digunakan, yaitu yang pertama ada bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, berputar, ayunan, mendarat, tolakan, dan yang terakhir ada melayang. Nah, selanjutnya yaitu gerakan bertumpu. Gerakan bertumpu adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menekan atau menolak telapak tangan atau kaki pada sesuatu, seperti pada benda mati. Gerakan bertumpu satu atau biasa disebut juga dengan gerak sikap kobra. Nah, gerak bertumpu satu ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama itu gerakan diawali dengan berbaring tertelungkup di matras atau lantai. Yang kedua, tekan lantai dengan kedua tangan. Yang ketiga, angkat perut sampai kepala ke atas. Terus kemudian sedangkan kaki tetap menempel di atas matras atau lantai. Nah, yang terakhir tahan beberapa saat. Nah, yang kedua yaitu gerakan bertumpu dua atau biasa juga disebut dengan posisi push up. Nah, gerak bertumpu dua ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama yaitu gerakan diawali dengan berbaring tertelungkup di matras atau lantai. Yang kedua, tekan lantai dengan kedua tangan, angkat seluruh badan ke atas seperti posisi push up. Nah, yang terakhir, tahan beberapa saat. Nah, gerakan bertumpu tiga atau biasa juga disebut dengan gerakan mendorong tembok. Nah, gerakan bertumpu tiga ini bisa dilakukan dengan cara carilah tembok atau dinding, ambil jarak sekitar 1 meter dari dinding, kemudian letakkan kedua telapak tangan ke tembok dan tekuk siku sehingga badan mendekat ke tembok. Nah, selanjutnya yaitu bergantung. Bergantung merupakan gerak memposisikan diri dengan berpegangan pada saat satu alat, posisi bahu pada gerakan bergantung. Nah, gerakan bergantung di sini ada 6 variasi. Yang pertama yaitu ada bergantung dengan kedua kaki lurus ke bawah. Kemudian yang kedua, bergantung dengan kedua paha diangkat ke depan. Dan yang ketiga, bergantung dengan kedua kaki ditekuk ke belakang. Dan keempat, bergantung dengan kedua kaki memanjang ke depan. Yang kelima, bergantung dengan kedua kaki memanjang ke belakang. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu bergantung dengan paha diangkat ke samping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gerak dasar lokomotorik. Nah, kita masuk pada pengertian gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, contoh-contoh gerak dasar lokomotorik yaitu berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Nah, jadi tujuan pembelajaran materi ini diharapkan agar dapat menyebutkan pengertian gerak dasar lokomotorik dan dapat menyebutkan contoh-contoh gerak lokomotor. Nah, kemudian tujuan selanjutnya yaitu dapat melakukan dan mempraktekkan gerak dasar lokomotor berlari serta bisa menyegarkan jasmaninya. Contoh gerak dasar berlari, ingat kegiatan pembelajaran ini dilakukan dengan cara ceria, bahagia, dan boleh mengajak teman ataupun keluarga. Nah, baik, kita masuk pada praktek gerak berlari.
Selanjutnya kita masuk di tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Yang pertama ada subtema 1, keselamatan di rumah, dengan materi permainan jalan, lari, dan gerakan menekuk di air. Yang pertama, permainan ikuti aku, adapun cara bermainnya sebagai berikut. Cara permainan ikuti aku. Yang pertama, carilah kolam yang dangkal, kemudian saling berpegangan dan membentuk lingkaran. Pilih salah satu anak di tengah. Anak yang di tengah bergerak menirukan gerak jalan hewan. Kemudian anak yang membentuk lingkaran mengikuti gerakan anak yang di tengah sambil berjalan memutar. Jika sudah satu putaran, kemudian anak yang di tengah menyentuh salah satu anak yang di lingkaran kemudian bertukar posisi. Yang kedua, ada gerak dasar menekuk lutut, di mana gerak dasar menekuk lutut ini terbagi atas dua. Yang pertama, gerak setengah jongkok. Yang kedua, gerak jongkok penuh. Nah, berikut kita terapkan gerakan jongkok tadi pada sebuah permainan, yaitu permainan kucing jongkok di darat. Adapun cara bermainnya yaitu tentukan area bermain dengan membuat garis pembatas lokasi bermain. Kemudian, buatlah garis melingkar seolah-olah lingkaran itu merupakan genangan air. Kemudian bagi temanmu menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok menentukan seseorang yang menjadi kucing. Selanjutnya, kucing harus berada di tengah kelompok. Siswa yang lain dikejar oleh sang kucing. Apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok. Kemudian apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. Ketika berlari harus memperhatikan garis lingkaran yang dinyatakan seolah-olah genangan air. Dan yang terakhir, ketika tepat berada di atas lingkaran, siswa harus berlari seolah-olah berlari di atas air. Selanjutnya, permainan kucing jongkok di air. Adapun cara bermainnya yaitu cari kolam yang dangkal dan bagi temanmu menjadi beberapa kelompok. Kemudian setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing. Selanjutnya, kucing harus berada di tengah kelompok. Kemudian apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok. Apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. Kemudian yang terakhir, ketika berlari harus berhati-hati karena dasar kolam yang licin bisa membahayakan diri. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah, dengan materi permainan menarik, mendorong, dan melempar tangkap bola. Yang pertama, bermain menarik teman, adapun cara bermainnya sebagai berikut. Yang pertama, tentukanlah tempat yang aman untuk bermain. Kemudian berdirilah berpasangan bersama temanmu. Angkat kedua tanganmu lurus ke depan. Pegang tangan temanmu dan mulailah saling tarik-menarik. Setelah mendengarkan aba-aba, tarik tangan temanmu dengan sekuat tenagamu. Siapa yang berhasil menarik teman, dialah pemenangnya. Dan yang terakhir, lakukan 2 kali dengan ganti posisi tempat berdiri. Kemudian bermain mendorong teman. Yang pertama, tentukanlah tempat yang aman untuk bermain. Kemudian berdirilah berpasangan bersama temanmu, angkat kedua tanganmu lurus ke depan dengan kedua telapak tangan menghadap ke depan. Kemudian tempelkan kedua telapak tanganmu dengan kedua telapak tangan temanmu. Kemudian dengarkan aba-aba dari gurumu atau orang dewasa yang ada di dekatmu. Dan yang terakhir, dorong telapak tangan temanmu dengan sekuat tenagamu. Kemudian bermain lempar tangkap bola. Hal yang pertama kita lakukan yaitu mengopor bola kepada teman. Kemudian teman yang dioporkan bola bersedia untuk menangkap bola. Kemudian kita masuk di subtema 3 yaitu aturan keselamatan di perjalanan dengan materi lomba jalan dan lari di pantai. Adapun aturan bermainnya yaitu tentukanlah tempat yang aman untuk berlomba. Kemudian buat garis batas untuk awal dan akhir dari perlombaan. Kemudian dengarkan aba-aba dan segera lakukan lari setelah aba-aba mulai. Dan terakhir, pemenangnya adalah siapa yang paling cepat menuju garis akhir. Selanjutnya kita masuk di subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan dengan materi cara menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga lingkungan sangatlah penting.
Jadi, olehnya itu harus kita menjaga lingkungan dengan baik, dimanapun kita berada. Baik itu kita berada di lingkungan rumah, kebersihannya harus tetap kita jaga dan memeliharanya. Jadi, perlu kita ingat, bukan hanya di luar rumah saja kita menjaga kebersihannya, akan tetapi di dalam rumah juga kita harus memelihara dan menjaga kebersihannya. Selain di rumah, kita juga berada tentunya di sekolah. Untuk itu, kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Selain kebersihan di lingkungan sekolah, kita juga harus memperhatikan kebersihan di dalam ruang kelas kita. Seperti menyapu lantai kelas, kemudian membersihkan vas bunga yang sudah berdebu, dan bekerja sama untuk membersihkan meja yang kotor. Kemudian yang terakhir itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya.